Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Kusuma Dewi dari kelas 2019B. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengajar tentang cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang atau Tangkuban Perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Nah, kalau kakak bilang apa kabarnya, adik-adik bisa jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kakak ulangi sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik hari ini? Ya, benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Nah, kepada ketua kelas agar memimpin doa ya. Berdoa selesai. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang legenda Sangkuriang atau asal Gunung Tangkuban Perahu. Nah, didengerin ya, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Alkisah, pada zaman dahulu kala seekor babi tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepaskan dahaga. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian, si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkang mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukan bayi perempuan itu. Dia pun memberinya nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran dan bangsawan yang hendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi. Mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Nah, Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja, dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit yang ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun
Alkisah ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, dia akan kujadikan saudara. Tak disangka, si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikan kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi pun memberi nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian terlewati. Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sakti mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil, Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali melakukan pemburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan ditemani si Tumang kembali melakukan pemburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hati kijang. Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang. Itu sangat aneh. Si Tumang yang biasanya penurut ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang menjadi marah. Katanya, "Jika engkau tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman Sangkuriang seakan tidak diperdulikan si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu diambil dan dibawa pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati si Tumang itu kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan oleh anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka tak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang ketika dia tahu hati yang dimakan adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayuh yang terbuat dari tempurung kepala dan memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si Tumang dibanding dirinya. Maka tanpa pamit kepada Dayang Sumbi, ibunya, Sangkuriang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sangkuriang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Syahdan,
Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktian dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia kepada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu, kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Tantangan Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau. Dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam, ucap Dayang Sumbi. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali, dia menebang pohon besar untuk dibuat sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkan ditumpukan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu kemudian hari menjelma menjadi gunung Buranggrang. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahannya dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah